dan PDIP akan melacurkan diri, ya kan? Akan jadi melacurkan diri kepada agama kan? Ya kemungkinan. Kalau nggak kalah, kalau nggak PDIP tahun ini bubar, ya kan? Bubar. Ya. Terus tadi juga ada tokoh PDIP dari anaknya Pak Sabam Sirait itu mengundurkan diri dari Ya, PDIP. mau marah apa namanya? Marwar Sirait. Marwara Sirait itu ya, Marwara Sirait. Tapi saya emang nggak suka loh apa namanya caranya si siapa itu si anak-anaknya Jokowi, harusnya dia gentle ya, jangan. Nah itu ya, saya tuh nggak suka model-model begitu tuh ya. Kalau mau apa nggak diem-diem tuh ngilang begitu, nggak usah, harusnya ngomong aja gentle. Tadi ini ya, saya dapat ini ya tadi ya, dapat data ini ya saudara ya. Saya dapat data ini tadi dari sana ya, dari berita tadi Fox apa tadi itu? Fox ya. Oh CBN ya, dari CBN. Ya, dari. Saudara, ini menunjukkan kesadaran dunia ya. Kemarin kan bulan kemarin kan saya cerita karena kalau Donald Trump menang sebenarnya juga mengejutkan saudara, karena Donald Trump ini banyak yang nggak suka di Amerika, saya aja nggak suka sama dia. Saya mah terus terang ya, ini orang pokoknya ya cabul juga ya, manipulatif ya, gereja dimanipulasi sama dia ya supaya oke dengan wah suara Tuhan apa segala macam imaya pada meleset semua itu ya. Saya juga nggak suka ya sama orang ini, tetapi orang ini anti Islam saudara ya, orang ini anti Islam sehingga tiba-tiba mendadak populer. Gara-gara apa saudara? Kenapa Donald Trump bisa populer tiba-tiba? Ya gara-gara demo itu kemarin, demo itu tadi ya, berpantat-pantat itu, bersilit-silit kan, udah nggak boleh ngomong jorok kan. Gara-gara itu saudara, kenapa Geert Wilders bisa menang? Menangnya menang telak lagi ya, ngeri ya. Geert Wilders itu saya, karena itu tadi ya, berapa kursi ya Pak Yus? 137 kursi Pak, Pak? Berapa kursi Pak Yus? Saya lupa kemarin. 76 total, tapi Geert Wilders 37. 37. Jadi masih kurang, harus berkoalisi. 37 kan belum, baru separuh ya, belum separuh ya. Iya makanya harus berkoalisi. Harus koalisi dia. Harus Sama ada satu NSC aja koalisi dia ya, ada BBB. satu saja dia berkoalisi, dia bisa ya single majority ya. Dulu itu Katolik Partai KVP bisa sendirian ya sampai 83 loh dewean. Iya? Dulu, tapi Hebat zaman sekali. sekarang udah nggak percaya kita kan Belanda. Hebat sekali ya. Nah, tapi ini saudara ya, tapi kenapa bisa menang? Karena ini tadi saudara ya, ada demo yang bersilit-silit itu, sehingga membuat Amerika itu jadi ini ya, waduh kamu di negara kita, kamu pendatang aja kamu nggak menghormati bendera negara kita kok, kamu aja nggak menghormati konstitusi kita kok. Nah, makanya ini Donald Trump menang bukan karena dia hebat, saudara. Donald Trump menang bukan karena dia prestasinya. Oh enggak, saya kira enggak, saudara ya. Saya kira yang lain banyak yang lebih berprestasi daripada Donald Trump. Donald Trump menang itu karena sentimen anti-Islam. Ya. Termasuk Geert Wilders. Geert Wilders menang bukan karena dia berprestasi dan segala macam, saudara. Anda kalau ketemu orang Belanda, ya yang di pinggir-pinggir, semuanya nyinyir sama Geert Wilders. Tapi kenapa menang? Ya tadi, karena ada sentimen anti-Islam, senasib. Dan yang bisa mewujudkan sentimen ini adalah Geert Wilders, kalau di Belanda, kalau di Amerika, Donald Trump. Cuman itu saja, tujuannya cuman itu saja, konyol ya. Konyol banget, saudara. Konyol banget, sentimen anti-Islam. Sebenarnya kan nggak perlu kan, nggak perlu kita anti-Islam. Tetapi karena kemarahan, ya, karena kemarahan, betapa kalian tidak menghargai, tidak respect dengan kemanusiaan, kalian tidak respect dengan peradaban manusia. Makanya sentimen anti-Islam ini muncul di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan sebenarnya di Indonesia sendiri, saudara. Ya, kenapa Prabowo pollingnya bisa paling tinggi?
Karena banyak orang Islam sendiri sebenarnya sudah nggak suka sama Islam. Ya, pollingnya kan paling tinggi Prabowo kan, yang lain ketinggalan jauh loh, walaupun masih 36% atau berapa ya. Coba kita cari ya pollingnya ya. Pollingnya Prabowo berapa ya? Polling Pilpres Januari 2024. Coba kita lihat ya. Prabowo berapa persen ya? Sebentar ya. Ngeri loh saudara. Prabowo di Jawa Barat aja 53%. Bentar, bukan ini ya. Oh, ini kan 9 November ya, data lama ya. Nah ini ya, itu baru nih ya. Wih, ngeri loh saudara ya. Per Desember saja Prabowo Gibran udah 43, bukan 30 lagi loh, 43 loh saudara ya. 43, Anies 26, Ganjar Mahfud 20. Ya. Ya, 2023 itu ya kemarin akhir November yang pertama itu masih 37% ya, tadi yang saya gunakan datanya. Ya. Begitu ini masuk ya kan Desember 2023 sudah 43% loh. Sebentar nih lihat lembaga survei ya. Oh, wih, wah ini salah nih 49% malah udah pasti menang. Kacau nih. Percaya nggak nih saudara Prabowo Gibran 49,5% ini? Buat saya mah nggak percaya. Hah? Mustahil lah. Ya, kalau 49% udah pasti menang. Boleh aja dong. Coba, ini mereka gabung aja, 2 putaran aja gabung aja masih 44%, masih kalah loh. Ya. Kalau ini masih masuk akal ya, kalau yang tadi 37% ini masih masuk akal buat saya ini. Tapi kalau 49 ini terlalu lebay lah inilah. Terlalu lebay nggak? Tapi kalau benar-benar terjadi, saudara, berarti semangat anti-Islam di Indonesia ini memang sudah tinggi loh, saudara. Ya, walaupun PDIP itu lihai, banyak akalnya ya, bisa tiba-tiba menang. Repet ya, percaya pastor memang ada. Waduh, memang itu sebentar ya. Coba ini Karepet kita kasih ngomong dulu nih. Karepet bicara, tolong dong mana Karepet ini? Karepet, maksudnya memang ada gimana? Coba kamu jelaskan Karepet. Mana nih mikrofonnya dinyalakan? Karepet. Halo. Itu 49% kamu dasarnya apa? Masa bener ada? Saya emang nggak percaya 49% loh. Wah, saya seneng kalau 49%, saya seneng saudara ya. Bahkan yang tadi pagi itu saya baca 50 lebih, Pastor. Kalau 50% single majority, no? Saya juga kaget itu yang 01 26, terus 02 itu 53 kalau tidak salah. Terus yang 03 itu 19. Itu yang tadi pagi, tapi tak cari lagi kok tidak ketemu ini. Ini ya, ini. 9,5 itu sudah ini 28 Desember ini punyanya si Polling Institute nih ya. Polling Institute Januari. Prabowo Gibran 46%. Januari yang ya? Kemarin itu yang 49,5 itu kemarin. Sudah kemarin itu. Ini 49,5 tadi. Ini ICRC. Mana ya? Coba kita cari ya, saudara ya. Ini ya. Oh, ini mah udah lama ini. Tujuh hari yang lalu, 10 hari yang lalu, 2 hari, ini 2 hari yang baru, ini 2 hari yang lalu nih. Ini 2 hari yang lalu nih ya.
Wih, 50%. Nggak bener ini. Yang tadi, Bener loh, Pak. Ini 14 yang Januari. yang saya baca yang tadi Iya, 14 Januari. 50, Kalau tadi kan keluaran kemarin berarti kan. Kalau tadi itu ya, keluaran kemarin, 14 Januari 50,9 loh ini. ya Cuman 49,5. Cuman kalau Anda lihat trennya, lihat ya, Ganjar Mahfudnya naik loh, ngalahin Anies loh. Padahal kemarin udah ketinggalan jauh loh. Nah itu loh. Aniesnya di atas Ganjar. Ganjarnya di atas Mahfud ya nih? Ganjar di atas Anies ini. Ini di layar Anda tuh Enggak, lihat tuh. Ini Ganjar di survei, bawah Anies. ini 14 Januari. Oh iya, ini kalau yang iya ini ada ini ya punyanya IPO nih ya. Punya IPO Iya. ini Aniesnya 34, Prabowo-nya 42 tapi Ganjarnya 21. Oh, itu sudah yang agak Ini lama itu. PRC. Ya ini Desember ini. Ini Desember. Ini Januari. Ini yang terbaru ini. 14 Januari. Ini yang terbaru nih 14 Januari nih. Ya, Oh, iya. 50% ya saudara ya. Karena banyak anti-Islam sekarang di seluruh dunia, saudara ya. Itu kan gara-garanya ya kan saya baca itu apa debat ketiga itu kan yang dua itu kan nyerang Pak Prabowo, nyerang Ya, pribadi, yang bukannya pribadi, bukannya orang nggak suka. Iya betul. ya itu. Tapi kalau Jadi saya enggak. Kalau saya dari awal, saya sudah membaca ada anti-Islam di Indonesia. Semangat anti-Islam. Orang Islamnya pun nggak mau. Walaupun mengkristal, orang yang pengen radikal ini mengkristal di Anies sama di Mahfud. Makanya ini pasti akan kumpul jadi satu. Dan PDIP akan melacurkan diri. Ya kan? Akan jadi melacurkan diri kepada agama kan? ya kemungkinan Kalau nggak kalah, ya, kalau nggak PDIP tahun ini bubar. Ya kan? Bubar. ya. Terus tadi juga ada tokoh PDIP dari anaknya Pak Sabam Sirait itu mengundurkan diri dari Ya, PDIP. mau marah apa namanya? Mau Marwar Sirait. Marwara Sirait itu ya. Marwara Sirait. Tapi saya emang nggak suka loh apa namanya caranya si siapa itu si anak-anaknya Jokowi harusnya dia gentle ya, jangan nah itu ya saya tuh nggak suka model-model begitu tuh ya. Kalau mau apa nggak diem-diem tuh ngilang begitu nggak usah, harusnya ngomong aja gentle. Kan mereka juga dibesarkan oleh PDIP kan. Anak-anaknya Jokowi kan dibesarkan oleh PDIP. Ya, Jokowinya pun dibesarkan oleh PDIP. Jadi harus bagaimanapun juga harus tahu diri tetap harus ya ya. baik-baik ngomong. Harus baik-baik ya. Kalau menurut saya Tahu orang hidup anaknya Pak Jokowi mesti ikut embun pagi Pak. Belajar. harus belajar di imun pagi ya, nggak boleh ya. Kamu tuh nggak boleh kacang lupa kulit saudara ya. Kamu dibesarkan di mana? Disitulah kamu harus. Saudara, saya umumkan saudara ya, di imun pagi ya. Kamu dari dulu ya, dari awal komunitas kita berdiri, saudara bergabunglah di sini. Kalau kamu sudah kuat, sudah besar, kamu ingin split, bilang baik-baik, kita dukung. Bahkan kalau perlu kita modalin sama-sama pelayananmu. Serius saudara ya. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya pun dibegitukan sama orang. Ya, saya dibesarkan sama Betani, saudara. Sampai hari ini saya berhutang budi dengan Betani, saudara. Kalau bukan karena Betani, saya nggak pernah jadi pendeta, saudara. Ya, kalau bukan karena Betani, saya nggak pernah ngerti semua musik yang saya mainkan itu semua itu produk Betani, saudara. Produk didikan Betani dulu. Saya dapat sedikit, walaupun saya nggak bisa, karena saya tidak terlalu berbakat ya, saudara ya. Itu pun hasil didikan Betani, dan saya berterima kasih. Dan saya harus berterima kasih, nggak boleh saya jelek-jelekin Betani, saudara. Ya, memang kenyataannya saya dididik sama Betani kok. Semua yang saya punya, kemampuan skill apa semuanya itu, yang awal itu dimodali sama Betani kok saya kok. Disekolahkan musik, dia dijadikan pendeta, dipercaya megang jemaat, itu semua dari Betani yang percayain saya, ya saudara ya. Jadi
Betani itu memang profesional dalam hal itu dan mereka berani investasi ke orang. Ya, walaupun banyak yang berkhianat ya. Banyak yang berkhianat. Tapi Betani ini berani. Ya, kalau saya kemarin tidak datu dan dosa perzinahan, saya tidak akan tinggalkan Betani, saudara. Ya, karena saya berzina, saya tahu diri, saya nggak bilang-bilang, saya minggir pelan-pelan. Karena waktu itu kan juga malu kan. Itu saudara ya, makanya saya minggir pelan-pelan supaya saya jangan merusak yang di dalam. Ya saudara ya, itu. Kalau enggak mah saya mundur, saya tahu diri, saya taruh kepada Tuhan saya izin. Ya, saya ngomong, kalau enggak mah saya enggak akan ini ya saudara ya. Sama ya, nanti kalau saya sampai di Eropa, ya ada hamba Tuhan yang luar biasa, ya yang saya dicaci maki semua pendeta, tapi hamba Tuhan ini ngerawat saya, saudara ya, pendeta terkenal sekali ya, merawat saya, sehingga kita punya pelayan di endorse sama pendeta ini, saudara ya, di endorse sampai Anda semua percaya kita ngumpulin dana sampai 20 miliar di tempat ini. Sehingga saya tidak sungkan-sungkan untuk mempromosikan Anda. Yang penting keluar dari sini baik-baik ngomong. Sebelum lama-lama kita bilang, kita dukung. Saya sudah bilang sama Pak Alex. Makanya kok saya nggak percaya kalau bilang Pak Alex, Bu Vivin mengkhianati saya bilang nggak mungkin. Karena saya sudah beberapa saya bilang, kita rawat kamu. Kalau kamu merasa kamu nanti mau bikin sendiri, ministry sendiri, bikinlah. Kita support. Yang penting kamu rawat kita dulu, kita rawat. Ya, kita saling merawat, dan kamu besar, kita support. Kamu bikin ministry, Alex Hiti Ministry, kita support. Nggak usah ribut, nggak usah bertengkar. Semua yang Anda pelayanan di sini, Indro Firleso dulu itu jadi moderator di sini. Ya kan, kalau saya pergi, Indro Firleso kan selalu tak pasrahin moderator. Jadi dia sekarang sudah punya channelnya besar. Besar, saya senang nggak senang, bangga. Susu kuda nggak telaten, padahal susu kuda kamu tampak muka nih, nanti kamu tak gedein. Nggak mau dia kok, susu kuda itu ya. Padahal dia pinter ya, ini anak cerdas susu kuda ini saudara ya. Ini cerdas ini orang ya, pinter ya. Cuma dia nggak mau tampak muka, salah. Padahal kalau kamu dia tampak muka, dia bisa lebih gede daripada Hendro Fileso loh si susu kuda ini. Ya. Sayang ya, channelnya udah berkembang, udah mulai banyak, udah mulai tenar, dia tiba-tiba ngilang. Kamu salah kamu. Ya kan, kita banyak gedein channel orang, saudara. Dan saya senang ya, satu teropong gede tuh, Semat Lapak gede. Saya bangga, saudara. Ya, dipotong-potong videonya, saya malah seneng. Saya malah berterima kasih, matur nuwun. Kamu besar, saya juga ikut besar. Sama, kalau kamu ministry, kamu pelayanan di sini ya, saudara ya. Pelayani sama kita sama-sama. Pelayanan kita besar. Kamu besar, saya juga tambah besar, saudara ya. Ya kan? Dan kita bisa bekerja sama. Bukannya malah musuhan. Bukannya malah saling mencaci maki. Kamu besar, kita besar, bersama-sama. Saya pun dipromosi sama orang, di-endorse sama orang. Ruginya apa sih saya mengendorse orang? Nggak rugi apa-apa. Makanya saya nggak mau jelek-jelekin. Ya nggak mau jelek-jelekin Galaroa pun saya tidak mau jelek-jelekin. Mereka memang orang pemberani. Cuman mereka terlalu pengecut. Buat nanya sama saya websitenya di mana, hotline-nya di mana, kan? Medsosnya di mana, itu kan website sudah mati. Website mati dibiarin saja sampai saya ngamuk, saudara ya. Serius, saudara, saya tuh ngamuk sama Galaro itu gara-gara websitenya mati. Sekarang malah ditanya, gimana kamu nanya sinting ini orang Galarua ya. Dulu website mati didiemin, sampai tak marahin mereka, ya. Tak marah ya, saya bentak-bentak, saya hardik bener itu ya gara-gara website mati ya saudara ya. Malu saya saudara websitenya mati Galarua itu. Karena itu yang bayarin siapa uangnya saudara? Pak Suara. Saya ditanya sama Pak Suara, itu medsosnya mana ya Pak Paul, kok nggak diupdate? Websitenya mana ya? Kok hotline-nya mati ya? Saya capek jawabnya saudara. Begitu saya minta hotline-nya, ngamuk dia saudara ya. Kemarin hotline mati, kamu diem aja 3 kali, hotline sampai ganti nomor 3 kali ya. Mati kamu diam saja. Begitu sudah mau saya ambil alih, kamu ngamuk. Gimana sih? Orang kadang-kadang ya. Jangan ngomong framing, ada semua buktinya di WhatsApp, saudara ya. Ada rekamannya juga ya. Ada rekamannya juga, jangan ngomong framing. Bukan framing, saya emang nggak suka nge-framing orang. Ini beneran ya. Website itu ya, sampai saya suruh bayarin.
bayarin. Nggak mau dibayarin. Iya nanti tak bayarin. Saudara bayangin saya nunggu dari pagi 12 jam ya, suruh bayarin itu website. Saya bilang kalau kamu nggak mau bayarin, kamu bilang saya tak bayar. Tak transfer sama saya. Nggak ditransfer-transfer. Kata iya nanti pasti ditransfer Pak Paul. Tak tunggu sampai malam jam 12 malam, nggak jam 9 malam ya, nggak ditransfer. Tamuk enggak saudara, saya ngamuk nggak? Kamu janji mau transfer saya tuh dimarahin orang loh, gara-gara website mati loh. Ya, saya ngamuk ya, saya yang ngamuk ya. Orang saya nanya biasa nggak dibayar, malah mereka malah nyalain saya. Kok Pak Paul kerja sama Smart Lapak? Lah memang itu website ada di tangan dia. Kamu kan nggak bayar sama dia. Kamu hanya bisa lewat dia karena itu sudah dibeli sama dia. Lewat tangannya dia lah, kamu bayarnya dicicil kok. Bayarnya langsung 5 tahun, sehingga langsung jatuh ke tangan kamu. Lah kamu nggak mau kok. Ya sudah, akhirnya kita bayarin ya setahun. Itu saudara ya. Jadi kita bayarin. Yang saya suruh bayarin ya, Bu Mantu saya suruh bayarin. Pakai uangnya Bu Mantu. Karena waktu itu rekening saya 31 Januari kan, itu tanggal 31 Januari ya. Ketutup, keblokir karena maintenance ini kan m-bankingnya. Sehingga saya terpaksa minta tolong Bu Mantu. Nah, Bu Mantu kan pengawasnya Galarua. Itu beneran saudara, itu kejadian ada semua ada recordnya semua itu ya. Saya kalau ngomong mah nggak pakai, saya kalau ngomong saudara ada buktinya saudara ya. Nggak cuma opini ya. Itu website itu saya yang nyalain, udah mati ya, udah mati berbulan-bulan ya. Sampai datanya udah hilang semua, udah dihapus semua datanya, sehingga diupload ulang satu ya saudara ya. Dan memang data itu kan ada siapa? Ada Pak Tobing kan, Galora pertama kan Pak Tobing memang. Galora itu yang bikin siapa sih saudara? Pak Putih, Pak Tobing, sama saya, Pak Santi Amar kita ajak. Tapi Galarua itu adalah saya, Putih dengan Pak Tobing asal usulnya ya. Itu Pak Santi Amar kita ajak, masa ditinggal, kasihan. Dulu semua nggak ada yang percaya, semua pengurus tidak ada yang percaya Santi Amar. Ya, nggak ada. Saya bilang kamu harus percaya, kan Santi udah kita rekrut. Ya, terus kita gaji ya, kita kasih uang ya dari zaman Galora pertama, Galora kedua kita bayar Pak Santi Amar loh, nggak nganggur loh. Kita suruh-suruh nggak cuma modal titit doang loh, kita bayar loh saudara ya. Saya mah kalau nyuruh orang nggak modal titit saudara, saya bayarin saudara ya. Saya bayar kalau saya nyuruh orang nggak sembarangan. Enak aja kamu. Saya di Petani, saya dibayar dengan profesional, saudara. Saya belajar dari Petani buat membayar orang yang melayani itu dengan profesional. Makanya Petani itu diberkati, saudara ya. Pertumbuhannya pesat. Kenapa? Karena mereka membayar. Profesional dibayar semua orang itu. Ya, main musik, koordinator musik, pendeta musik, saya dibayar. Bayar, saudara, saya profesional. Walaupun ada banyak sekali yang salah di Petani. Tetapi di dalam hal profesional, mereka itu sangat profesional. Mereka itu tidak meres tenaganya orang. Ya, kita kerja aman, nyaman, jamin anak-anak di sekolahin, ya dibayarin sekolahnya semua, saudara ya. Saya pun digaji dengan makanya saya nggak mau orang kerja di sini kamu sampai nombok. Kalau kamu sampai nombok berarti ada yang salah kamu dengan kita. Damar kasih aja nggak pernah nombok. Kalau nomboknya ada yang salah. Kamu butuh berapa pasti kita bayarin, duitnya ada kok. Ya, duitnya kan ada kan? Kita bayarin semua. Semua yang kerja, sanggam dulu kerja bayarin. Itu ya saudara ya, kita balik ya.